Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Sehat semua ya? Mari kita lanjut belajar kita tentang BigQuery. Kali ini kita di part 04 bagian keempat. Topik kali ini kita akan membuat dynamic aggregate selection with cell reference. Jadi ini kita akan membuat selection, tetapi ada agregatnya seperti misalkan sum ataupun count gitu-gitu ya untuk aritmatik perhitungan. Tetapi nanti kita bisa menambahkan cell reference gitu ya. Oke, kita lanjut ke sini dulu, yaitu aggregate selection dengan cell reference itu maksudnya begini. Misalkan ini kita punya data teman-teman, projectnya Omah Google, kemudian datasetnya marketing, kemudian tabelnya atau tabelnya itu penjualan. Sehingga nanti dalam selection itu, dalam sequelnya itu kan disusun seperti ini, Omah Google, titik, marketing, titik, penjualan. Artinya ini projectnya Omah Google, kemudian ini dataset ataupun database-nya, kemudian ini adalah tabelnya. Isi tabel ini ada field sales date, ada postal code, ada product ID, dan seterusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 field. Masing-masing tipenya ada date, ada integer, ada string, dan float. Oke. Nah, saat ini kita akan mengquery ataupun mengambil data total sales berarti yang ini ya, field yang ini, total sales, berdasarkan product name-nya yang ini. Dari region yang berbeda, regionnya yang ini, region yang berbeda-beda. Lalu diurutkan berdasarkan wilayah dan total penjualan. Nah, selection-nya nanti begini, atau sintaknya sequelnya nanti begini. Jadi select region itu berarti field yang ini ya. Kemudian koma, product name yang ini, kita select 2. Nah, yang ketiga ini adalah sum daripada sales price. Sales price ini yaitu total penjualannya, ini di sum. Ya, yang dimaksud agregat tadi sebenarnya seperti ini teman-teman ya. Sekali lagi bagi yang masih asing dengan bahasa ini, minta tolong teman-teman nanti lihat tutorial saya tentang basic query di Google Sheet ya. Ada 25 series video, minta tolong nanti teman-teman lihat dari awal ya, biar tidak bingung, karena di sini saya tidak membahas secara detail kecuali hal yang baru ya, yaitu sales price-nya di total, S total penjualan. Maksudnya hasil penjumlahan daripada sales price ini akan membentuk field baru yang kita sebut sebagai total penjualan, atau nama fieldnya itu total penjualan gitu teman-teman. Jadi S ini artinya adalah alias atau judul kolom atau nama field, atau kalau dalam query-nya Google Sheet itu label gitu ya. From dari mana ya? Kita ngambil field ini dari project Omah Google, kemudian datasetnya marketing, kemudian tabelnya penjualan. Dari sini Omah Google, marketing, penjualan ya. Asalnya datanya dari situ. Kemudian karena ini nanti akan dijumlah per product name dan wilayah, maka harus di group gitu. Group by apa? Group by region, kemudian juga product name. 1, 2. Di group berdasarkan 2 field ini. Setelah di group, maka diurutkan dengan apa? Order by region, yaitu wilayah ini, kemudian sama total penjualan. Yang teman-teman ingat bahwa yang diurutkan ini adalah nama barunya ya, nama aliasnya, bukan nama jumlah penjualan di sini, karena sum sales price ini sudah berubah nama menjadi ini ya. Maka yang diurutkan adalah total penjualan atau field baru ini, descending dari besar ke kecil. Nah, seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan paham. Kemudian kalau teman-teman langsung nyoba aja, kalau dicoba nanti akan lebih mudah ya memahami. Kalau misalkan hanya dibaca gitu kadang-kadang masih belum begitu paham. Oke, sekarang kita coba ya. Ini saya punya spreadsheet baru, kemudian saya akan membuat koneksi data, kemudian data connector, kemudian saya connect ke BigQuery. Oke. Ini projectnya. Kemudian saya akan mengkonek ke marketing.
Ini tabelnya tadi penjualan ya. Seperti biasa teman-teman jangan di-connect dulu ya. Karena kalau di-connect nanti seluruh data tabel di sini akan ditransfer ke Google Sheet nanti gitu. Untuk itu kita pilih dulu dengan Write Custom Query. Klik di sini. Nah, kita akan membuat selection. Tadi kan selectionnya seperti ini nih ya. Select, region, product name, sum sales, kemudian dikasih alias, baru from Google Marketing penjualan, kemudian di group by sama order by. Oke, kita coba ya. Jadi select. Mau huruf besar, huruf kecil boleh teman-teman ya. Select seperti ini. Select apa? Ntar dulu kalau lupa nggak apa-apa. Terus kemudian urutannya kan gini, from. Itu nanti select field kemudian dari gitu ya. Nah darinya ini adalah dari omah Google ya, kemudian titik marketing, kemudian titik marketing, kemudian tabelnya penjualan. Nah seperti ini. Kemudian yang kita ambil tadi adalah product name sama region tadi ya, region, koma, enter, kemudian product name, koma, ya. Kemudian kita akan menjumlah sales price, ya. Kemudian sales price seperti ini, ya. Kemudian ini akan kita sum. Ngomong-ngomong teman-teman perhatikan sini ya. Kalau ini hijau ini berarti kita nulisnya benar gitu, ya. Seperti ini, ya. Kurung tutup S atau alias tadi total penjualan. Ini underscore penjualan. Kemudian setelah itu kita mau ngegroup by region sama product name. Product name. Nah, coba kita preview ya. Coba lihat di sini nih preview result. Ini adalah hasilnya. Jadi ini region, ini product name, ini total penjualan. Nih, sudah jadi. Hanya saja kita tadi kan pengen melihat total penjualan ini diurutkan berdasarkan misalkan wilayah selatan dulu, kemudian nanti wilayah sentral, kemudian wilayah timur gitu ya, diurutkan per region, tetapi total penjualannya dari besar ke kecil. Terus gimana? Itu namanya order teman-teman ya, namanya order. Bisa ditulis order by gini ya. Order by apa? Kita mau order by region ya. Kemudian habis itu kita order by, kita urutkan dengan total penjualan. Kalau mau dari besar ke kecil ditulis DESC atau descending gitu. Jadi dari besar ke kecil. Coba kita refresh ya. Nah ini sekarang sudah diurutkan ya. Ada sentral, kemudian terus ada east gitu ya. Ini sudah urut. Terus ini juga sudah urut ini teman-teman. Tapi agak susah dibaca ya ini. Ya udah kita tambah ya. Sebenarnya kita tadi tidak membicarakan tentang rounding ya. Cuman di sum saja. Tapi nggak apa-apa ya. Biar ini gampang dibaca. Saya tambah satu rumus ya. Namanya round. Seperti ini. Pembulatan sebenarnya teman-teman ya. Kurung buka, kurung tutup. Kemudian coba kita refresh ya. Biar ketahuan. Nah, kalau seperti ini kan lebih mudah kebaca ya, 46.000, kemudian 41.000 dan semakin mengecil, nanti dia pindah wilayah mulai dari gede lagi kemudian kecil lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya selection ataupun query ini teman-teman sudah merasa bahwa oke, data ini sudah cukup ringkas dan ini yang akan kita ambil, nanti tinggal disempurnakan di Google Sheet, oke, tinggal teman-teman nanti connect ya. Connect. Ini bisa get started ataupun ini juga di close saja sama saja. Artinya ini sudah terjadi koneksi. Ini ada satu sheet baru di sini, connected sheet 1. Berarti ini sudah connect ke Google BigQuery. Oke, kemudian terus kalau sudah seperti ini ya nanti bisa kita manfaatkan fungsi-fungsi yang ada di sini gitu. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam judul ini tadi kan kita akan membuat cell reference ya. Jadi bisa begini teman-teman ya. Sebagai contoh saya akan membuat cell reference-nya misalkan di sini. Saya di B2 ini coba misalnya data validasi, add rule, kemudian opsi 1 ini west. Ini wilayah, saya mau nulis nanti wilayah penjualan atau region itu teman-teman.
kemudian is, kemudian saya tambah lagi misalkan sentral. Oke, misalkan 3 ini aja dulu, saya done. Jadi ini kan ada pilihan nanti ya. Oke, jadi ini yang B2 ini berarti akan sama dengan nanti pilihannya di sini. Kalau ini misalkan west ya west, kalau misalkan ini is ya is, seperti itu. Nah, saya akan membuat query ini nanti mereferensikan ke sel B2 ini di sheet 1. Ya, biar lebih dinamis. Jadi ke sini ya. Selama ini tidak Anda hapus yang sheet connection ini, dia akan tetap connect. Kemudian query-nya akan tetap tersimpan juga ya, tersimpan di sini. Bisa dirubah-rubah nanti di sini. Nah, kalau misalkan Anda mau merubah query-nya, tinggal klik query setting, kemudian akan terbuka Windows-nya. Nah, ini saya akan menambah namanya parameter ya. Parameter ini saya add nama parameternya misalkan wilayah gitu ya. Kemudian terus cell reference-nya di mana? Dan tinggal klik di sini. Akan membuka dialog ke sini, saya akan mengambil ke sheet 1 di B2. Nih, sheet 1 B2. Oke. Kemudian saya add. Nah, maka akan ada tanda add wilayah seperti ini teman-teman ya. Oke. Ini saya bisa nambah syarat di sini, misalkan group by ini berarti pada waktu di sini ya saya akan sisipkan di sini ya, where ada statement where. Sekali lagi teman-teman yang masih asing nanti minta tolong lihat di tutorial yang di Google Sheet ya, where region sama dengan ini teman-teman. Ini saya sorot, kemudian saya Ctrl X, saya paste di sini, Ctrl V. Where region sama dengan wilayah gitu ya. Oke, kalau sudah oke, ini boleh kita preview. Kelihatannya sudah bekerja ini. Ini hanya is saja ya, karena di sini pilihannya adalah is gitu ya. Oke, sekarang saya connect lagi. Berarti ini akan kembali connect ke sini ya. Kalau misalnya saya pilih yang di sini itu misalnya sentral, ya, coba kita lihat di sini. Harusnya ini akan menjadi sentral, ya. Cuman karena ini tidak auto refresh, kita boleh aja refresh preview, ya. Coba kita refresh. Ini sudah berubah menjadi sentral, ya. Bisa seperti itu. Terus memanfaatkan hasil ini gimana? Teman-teman misalkan bisa ekstrak, ya. Ekstrak ini pada dasarnya adalah mengambil data ini dengan filter. Ya, saya coba ya, saya ekstrak. Kemudian saya akan membuat sheet baru, new sheet. Nah, kemudian ada dialog seperti ini. Filternya apa? Kalau saya mau semua, jadi ya oke deh, misalkan region. Pokoknya yang syaratnya adalah, ini seperti filter biasa teman-teman ya. Kondisi misalkan is not empty. Pokoknya yang tidak kosong aja, diambil. Jadi ambil semua gitu ya. Nah, kemudian saya klik OK. Sekarang coba kita apply. Nah, jadi ini teman-teman. Hasilnya adalah ini. Dari sini tadi, ya. Kemudian kita ambil yang regionnya tidak kosong. Cuman bedanya, kalau di sini itu kan seperti seolah-olah import range gitu teman-teman. Import range kalau misalkan sesama Google Sheet kan ini source-nya di Google Sheet yang lain. Tetapi kalau ini datanya atau source-nya itu ada di BigQuery gitu. Jadi mungkin datanya sana bisa ratusan juta baris atau ratusan juta record. Kemudian kita ambil sebagian setelah difilter di sini gitu ya. Nah, ini adalah ekstraknya di sini. Setelah kita ekstrak begini, ini sudah jadi Google Sheet biasa aja. Jadi teman-teman kalau mau format number ya seperti ini atau mau ditambah yang lain ya, Anda manipulasi data ini tidak masalah. Tergantung kebutuhan teman-teman. Misalkan mau nambah sum di sini ya. Nah, seperti ini ya, nggak apa-apa. Bisa aja gitu ya. Oke, tetapi ini tetap akan berubah ya, bisa akan berubah jika ada perubahan data di sini. Misalkan selection-nya berubah,
atau kriterianya berubah, nanti dia akan ikut berubah juga. Ya, ini misalkan saya rubah menjadi West, seperti itu, tentunya di sini nanti akan berubah menjadi West juga. Coba kita refresh ya, akan menjadi West juga. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan sampai tahapan ini teman-teman sudah paham cara mengambil data dari project, kemudian database-nya, kemudian tabelnya, kemudian kita membuat selection yang sederhana ya. Saya sarankan teman-teman jangan copy paste ya, tetapi coba menulis gitu. Dengan menulis itu akan mudah kita mengingat perintah-perintah seperti ini, sehingga nanti kita akan banyak terbantu. Oke ya, terima kasih. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya. Kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.